Iya, selamat datang kembali di channelnya One Stop Football, channel yang berisi semua tentang timnas Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus timnas Jepang beserta head-to-head timnas Indonesia dan prediksi line up formasinya. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Timnas Indonesia memiliki rekor pertemuan cukup jelek ketika bertemu Jepang. Namun, bukan berarti skuad Garuda tak pernah mengalahkan tim Samurai Biru. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November 2024 mendatang. Dalam laga kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga kandang ini tentu bakal dimaksimalkan untuk meraup poin penuh. Saat ini posisi JIJ dan kawan-kawan di klasemen sementara grup C tidak terlalu bagus, tetapi masih bisa diperbaiki mengingat masih ada beberapa pertandingan lagi hingga 2025. Secara khusus, laga melawan Jepang akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Di atas kertas, timnas Indonesia dianggap lebih lemah dibandingkan Jepang yang lebih superior. Berikut ini merupakan klasemen sementara grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Di posisi pertama masih diduduki oleh timnas Jepang dengan koleksi 10 poin. Di posisi kedua ada timnas Australia dengan koleksi 5 poin. Di posisi ketiga ada timnas Arab Saudi dengan koleksi 5 poin. Di posisi keempat ada timnas Bahrain dengan koleksi 5 poin. Di posisi kelima ada timnas Indonesia dengan koleksi 3 poin. Dan di posisi 6 ada timnas Cina dengan koleksi 3 poin. Berikut ini merupakan head-to-head timnas Indonesia versus timnas Jepang di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 1990 yang digelar pada tanggal 28 Mei tahun 1989 antara timnas Indonesia versus timnas Jepang harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Kemudian di pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia tahun 1990 yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 1989 antara timnas Jepang versus timnas Indonesia dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 5-0. Kemudian di pertandingan ketiga di kualifikasi Piala Asia tahun 2023 yang digelar pada tanggal 24 Januari tahun 2024 antara timnas Jepang versus timnas Indonesia dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 3-1. Berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga match kelima hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Akan ada pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Jepang yang akan tayang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus, dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara timnas Indonesia versus timnas Jepang kali ini. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Berikut ini merupakan prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga match kelima. Pada formasi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya yaitu formasi 3-4-3. Yang pertama, di posisi kiper timnas Indonesia memiliki 3 opsi pemain kiper. Di antaranya ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, dan Martin Paes dari FC Dallas. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan timnas Jepang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah. Di antaranya ada Jordi Amat dari Johor Darut Takjim, JIJ dari Venezia FC, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Saine Patinama dari K7, Mes Hilger dari FC20, dan Justin Hubner dari Wolves Wanderers. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan
Jais, Rizky Ridho, dan Max Hilger sebagai center back tengah utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi pemain wingback kiri. Di antaranya ada Pratama Arhan dari Suwon FC, Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, dan Saine Patinama dari KAS Epen. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai fullback kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Pada posisi ini juga timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi wingback sebelah kanan. Di antaranya ada Sandy Walsh dari KV Mechelen, Wahyu Prasetyo dari Malut United, Asnawi Mangkualam dari Port FC, Kevin Dix dari FC Copenhagen, dan Eliano Reinsder dari PC Zwolle. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Sandy Walsh sebagai fullback kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain tengah. Di antaranya ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, Nathan Choaon dari Swansea City, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Tom Haye dari Almere City, dan Ivar Jenner dari Jong FC Utrecht. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Nathan Choaon dan Tom Haye sebagai gelandang bertahan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain winger kiri. Di antaranya ada Eliano Reinsder dari PC Zwolle, Ragnar Oratmangun dari FCP Dendert, Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, dan Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Ragnar Oratmangun sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger kanan. Di posisi ini juga, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi winger kanan. Di antaranya ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, Rafael Strijk dari ADO Den Haag, dan Eliano Reinsder dari PC Zwolle. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Eliano Reinsder sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir, untuk pemain depan ataupun striker, di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 5 opsi striker depan. Di antaranya ada Rafael Strijk dari ADO Den Haag, Ragnar Oratmangun dari FCP Dendert, Oki Caraka dari PSS Sleman, Dimas Derajat dari Persib Bandung, dan Ole Roumanie dari FC Utrecht. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Rafael Strijk sebagai penyerang utama timnas Indonesia. Menurut kalian, posisi apa dan pemain mana yang layak menjadi starting line up kali ini? Dan kita doakan sama-sama timnas Indonesia memenangkan pertandingan kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam olahraga.